Kita harus tahu bahwa pengajaran yang harus kita dapatkan itu adalah dari gereja. Memang sih di zaman sekarang itu ada banyak banget resource, ada banyak sumber supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Entahkah dari YouTube, TikTok, ataupun dari literasi yang lain. Tetapi kalau kita punya gereja, maka kita bukan hanya dapat pengetahuan, tetapi kita pun juga digembalakan. Itulah kenapa saya selalu menyarankan jangan kita itu pahit dengan gereja. Mau dibilang gereja kita itu ada kelemahannya gimana pun, kalau memang Tuhan menyuruh kita di situ, maka kita ada di situlah. Karena disitulah nanti Tuhan akan berkarya. Sama halnya kalau misalnya tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya satu tanaman tidak akan bisa menjadi pohon kalau dikit-dikit dicabut. Baru akar sedikit dicabut lalu dipindahkan. Baru nanti dia selama setahun dicabut lagi. Tidak akan pernah bisa menjadi pohon yang kuat. Sekalipun dia itu dikasih pupuk terbaik, dia itu dikasih perawatan yang terbaik, tapi kalau dia tidak bisa tertanam, tidak mungkin bisa. Nah, demikian di era sekarang ini. Saya tidak menyalahkan ya, apalagi mungkin ada banyak banget di sosial media yang mengatakan Yesus begini, Yesus begitu. Ya sudahlah, orang mau berkata apapun. Yang jelas kita sebagai orang Kristen, kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta segala-galanya. Oleh karena itu saya menyarankan untuk teman-teman semua, tetaplah tertanam di gerejamu, dimanapun gerejamu. Tidak peduli kamu itu adalah seorang Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta. Selama kamu mengakui Yesus adalah Tuhan, dan selama gereja itu memang mengakuinya, tidak menganggap Yesus itu nabi, tidak menganggap bahwa Yesus itu cuma ciptaan, kamu perlu di gereja itu. Apalagi kalau kamu emang bertumbuh di situ, kamu dikasih kepercayaan. Jadi perlu kamu tertanam gitu. Karena kenapa? Karena mau sejahat-jahatnya gereja atau sekurang-kurangnya gereja, mau bagaimanapun gereja adalah mempelai Tuhan. Gereja memang bukan tentang gedungnya, tetapi itu tentang kita semua. Oleh karena itu kita perlu bergereja, kita perlu digembalakan. Dan setelah kita digembalakan, kita perlu dimuridkan. Setelah itu baru kita diutus. Karena tidak bisa kita gereja jalan-jalan atau mungkin ya suka-suka saya lah. Sekarang kan yang penting dapat firman Tuhan. Itu sama saja seperti seorang anak kecil yang dia maunya di sekolah A, besok di sekolah B, besoknya di sekolah C. Kan tidak bisa, pasti ada administrasinya, pasti ada hal-hal tertentu, proses yang harus dia lakukan. Jadi please tertanamlah di gereja di mana kamu berada. Kalau kamu bertumbuh silakan. Karena disitulah nanti Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib.